Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Arianti Alfian Dusit. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan bagaimana caranya agar Danantara tidak ganti presiden, kemudian ganti direksi. Latar belakang pendidikan saya antara lain di bidang psikologi dan juga magister manajemen komunikasi serta juga hukum, serta memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun di bidang HRD. Iya, itu seperti sesuatu yang klasik gitu ya di BUMN, ganti presiden, ganti direksi. Akibatnya ada program yang baru jalan 1 tahun, ganti bos dibatalin. Tim yang jago pada kabur, yang masuk orang titipan lagi. Karena itu, kecenderungannya BUMN susah menjadi kelas dunia. Kalau Danantara mau kelola 14.000 triliun rupiah, nggak boleh kena tanda kutip hal ini gitu ya. Harus kebal politik. Cara biar Danantara nggak ganti presiden, ganti direksi atau manajemen. Kuncinya ada 4 hal. Harus dibikin dari awal lewat undang-undang. Pertama, kita sebutnya pagar hukum ya. Kunci di undang-undang Danantara. Ini paling penting. Harus ditulis hitam di atas putih. Yang harus ada di undang-undang adalah masa jabatan tetap 5 tahun, bisa diperpanjang 2 kali. Seperti Gubernur Bank Indonesia, nggak bisa dicopot semaunya. Copotnya cuma bisa kalau misalnya terjadi kasus korupsi, sakit berat, atau kinerja di bawah target 3 tahun berturut-turut, atau misalnya bangkrut. Yang kedua, proses seleksi independen. Direksi nggak ditunjuk presiden langsung, tapi diseleksi oleh tim independen. Plus tentunya DPR, seperti seleksi komisioner KPK. KPK singkatan dari dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Yang ketiga, mandat jelas di undang-undang. Tugas Danantara cuma satu, mencari keuntungan komersial. Dilarang disuruh ikut proyek mercusuar. Kalau ada menteri yang nyuruh, direksi boleh menolak dan dilindungi oleh undang-undang. Pagar yang kedua, tentang tata kelola. Untuk ada dewan pengawas yang kuat. Biar nggak jadi tanda kutip kerajaan satu orang atau satu kelompok. Pertama, dewan pengawas isinya tentunya para profesional. 50% harus independen dari luar pemerintah. Misalnya ada mantan CEO dari perusahaan-perusahaan besar. Kemudian perusahaan besarnya bukan hanya yang di Indonesia, bisa juga sampai di luar negeri. Kemudian ada akademisi, ada pengusaha, bukan pensiunan pejabat. Yang kedua, komite audit, komite resiko, komite nominasi. Semua dipimpin oleh orang yang independen. Jadi, yang milih direksi baru bukan presiden, tapi komite nominasi ini. Yang ketiga, transparansi harus ada dan dipaksakan. Wajib lapor keuangan. Kemudian, tentang gaji direksi, portofolio investasi harus dipublish ke publik tiap 3 bulan. Kalau nggak jelas datanya, nggak transparan gitu ya, orang bisa langsung curiga. Pagar ketiga, tentang kompensasi. Gajinya nggak apa-apa mahal, biar nggak goyah. Logikanya gini, gaji CEO Danantara cuma misalnya 50 juta per bulan. Pastinya gampang dong ya kalau misalnya terjadi ada sesuatu yang tidak berkenan gitu ya, seperti disogok gitu kan, menerima gratifikasi dan sebagainya, atau nurut untuk ke hal-hal politik tertentu. Solusinya, gajinya misalnya bisa disamakan dengan Government of Singapore Investment Corporation atau Temasek. Bisa 800 juta sampai 1,5 miliar per bulan. Plus ada bonus return kalau bagus. Kemudian kontraknya langsung misalnya 5 tahun. Kalau diganti tanpa alasan jelas, negara wajib bayar pesangon yang besar. Biar presiden harus mikir juga kalau misalnya tiba-tiba harus diganti gitu ya. Gitu.
Yang keempat, pagar budaya. Ini jadi benteng profesionalisme. Ini adalah skup dari Human Resource Department atau Human Capital atau Human Capital Business Partner. Pertama, rekrut dari pasar global. 30% direksi dan tim investasi wajib orang asing atau orang Indonesia yang misalnya sudah 10 tahun kerja di Wall Street atau di perusahaan-perusahaan dunia gitu ya, biar nggak ada budaya titipan. Yang kedua, kode etik tertulis setiap karyawan tanda tangan, kemudian di situ jelas gitu, tanda tangannya itu tentang apa. Misalnya, saya tidak akan menerima misalnya perintah politik. Kalau dilanggar itu bisa terjadi pemutusan hubungan kerja. Ketiga, rotasi bukan pemecatan. Kalau ada pergantian pemerintahan, yang diganti cuma 1-2 orang dewan pengawas. Tim investasi ini tetap biar ilmunya nggak hilang. Contoh yang udah berhasil, Temasek dan GIC Singapura. Singapura itu udah ganti Perdana Menteri 3 kali. Tapi CEO Temasek dan GIC nggak pernah ganti karena politik. Kenapa? Karena 4 pagar di atas udah dikunci di undang-undang mereka sejak tahun 1970-an. Presiden nggak bisa seenaknya untuk memecat atau mengganti. Biasanya kalau terjadi seperti itu, langsung pasar globalnya nggak percaya lagi sama Singapura. Kesimpulan, ganti presiden, ganti manajemen itu pilihan, bukan takdir. Biar Danantara nggak gitu, harus satu, kunci di undang-undang, sehingga masa jabatan bisa aman. Kunci di orang, dewan pengawasnya independen. Kunci di uang, jadi gajinya disesuaikan gitu, kompensasinya disesuaikan. Biasanya memang cenderung tinggi. Kemudian statusnya biasanya kontrak. Yang keempat, kunci di budaya. Profesional bukan titipan. Kalau 4 ini nggak ada dari hari pertama, Danantara cuma akan jadi tanda kutip BUMN rasa baru. Dan 14.000 triliun rupiah akan muter di tempat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Pastinya kita akan ketemu lagi. Salam Erianti Alfian Dusit.